Selamat pagi Bapak Ibu jemaat sekalian. Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Warta lisan pada hari ini, hari Minggu, tanggal 7 Januari 2024. Majelis Jemaat GKI Denpasar mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Berikut warta lisan pada hari ini. Yang pertama, kebaktian umum 1 dan 2 pada hari ini akan dilayani oleh Pendeta Maureen Christine, dan kebaktian umum 3 akan dilayani oleh Pendeta Yoel Ang dengan tema dikasihi dan berkenan kepada Allah. Yang kedua, pada hari ini, Minggu 7 Januari 2024, kita akan melaksanakan perjamuan kudus dalam 4 kali kebaktian secara onsite. Kebaktian umum di Renon pukul 8 WITA, 10.30 WITA, 18 WITA, dan kebaktian di Posjem pukul 9 WITA. Perjamuan kudus secara online akan tetap dilaksanakan 1 kali secara live streaming pada pukul 8 WITA. Marilah bersama-sama mempersiapkan hati menyambut perjamuan kudus. Selanjutnya yang ketiga, persidangan Majelis Jemaat akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 pukul 19 WITA. Bagi anggota jemaat yang hendak memberikan masukan, mohon disampaikan dalam amplop tertutup dan diterima Majelis Jemaat paling lambat tanggal 11 Januari 2024. Mohon dukungan doa dari Bapak Ibu jemaat sekalian. Selanjutnya yang keempat, terhitung mulai tanggal 9 sampai 18 Januari 2024, Pendeta Yoel Ang akan mengambil cuti tahunan. Bagi yang berkepentingan terkait dengan pelayanan beliau, dimohon menghubungi setelah masa cuti berakhir. Selanjutnya yang kelima, Komisi Anak bekerja sama dengan Ijol Charity di bawah naungan Gugus Ketahanan Pangan Sinwil Jatim, GKP Sinwil Jatim, membuka pesanan Alkitab TB2 dengan informasi sebagai berikut dalam video. Selanjutnya warta lisan yang keenam, pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 telah lahir anak kedua perempuan bernama Alitia Lende, putri dari Bapak Martin Lende dan Ibu Pandeluh Putu Sugiyartini, anggota jemaat GKI Denpasar. Majelis Jemaat dengan ini mengucapkan selamat dan turut berbahagia dengan hadirnya anggota keluarga yang baru. Selanjutnya yang ketujuh, kegiatan bincang santai gereja dan politik dalam rangka pemilihan umum serempak pada tanggal 14 Februari 2024 akan diselenggarakan bersama dengan Departemen Oikumene dan Kemasyarakatan GKI Sinode Wilayah Jawa Timur dengan tema menjadi pemilih yang berpikir jernih dan berhati bersih. Akan ditampilkan video. Wah, panas Pak Sus. Panas, cuacanya panas. Suhu politiknya panas. Oh, suhu. Untuk itu kita mau ngadain safari pemilu biar adem. Biar ada acaranya di mana dan kapan. Ya, jadi Bapak Ibu, Saudara semua yang ada di wilayah Denpasar dan sekitarnya, ingat ya, kita akan melaksanakan safari pemilu dilaksanakan oleh Departemen Oikmas GKI Sinode Wilayah Jawa Timur yang akan dilaksanakan di hari Kamis 11 Januari 2024 pukul 6 WITA tentunya. Jadi jangan lupa hadir,
kita akan belajar bersama, kita akan ngobrol bersama, diskusi bersama, sehingga kita semakin dibekali. Waktu milih nanti, kita milih dengan jernih, bersih, dan tentunya rasa yang adem. Untuk itu, jangan lupa datang. Ditunggu ya. Dimohon kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selanjutnya yang ke-8, Komisi Peduli Kasih mengundang jemaat sekalian untuk turut berpartisipasi di dalam kegiatan Posyandu Balita dan Lansia yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, pukul 13 WITA sampai 14 WITA, berlokasi di GKI Denpasar. Mari bersama-sama kita turut berpartisipasi dan menyukseskan Posyandu GKI Denpasar. Yang ke-9, Komisi Dewasa Si Usia Indah mengundang Bapak Ibu jemaat sekalian untuk hadir dalam persekutuan Usia Indah dan pemeriksaan kesehatan yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, pukul 15.30 dengan kegiatan pemeriksaan kesehatan dan pukul 17 WITA dengan kegiatan persekutuan Usia Indah dengan tema menyehatkan diri, bertempat di GKI Denpasar, yang akan dilayani oleh Ibu Rini Riowati. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Sianli, nomor tertera di slide. Selanjutnya yang ke-10, Panitia Semester 2 mengucapkan banyak terima kasih kepada donatur-donatur yang telah ikut berpartisipasi dan berbagi di kegiatan aksi Kado Impian. Kami juga ingin menyampaikan bahwa kado telah dibagikan dengan total sebanyak 483 kado impian. Kami juga sudah merangkum sebagian dari foto dan video dari aksi Kado Impian ini. Mari kita lihat bersama-sama.
Bila mana ada perubahan data, alamat atau tempat tinggal, nomor telepon Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mohon dapat menginformasikan ke nomor admin GKI Denpasar di nomor 0812 3904 9033. Terima kasih. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin mendapatkan pelayanan atau informasi kegiatan lebih lanjut di GKI Denpasar dapat menghubungi Sekretariat GKI Denpasar pada jam kerja. Untuk warta selengkapnya silakan mengakses website GKI Denpasar di www.gki-denpasar.org atau dapat menghubungi majelis pendamping hari ini dengan saya, Penatua Boy, setelah ibadah selesai. Kami menghimbau Bapak Ibu saudara-saudari sekalian untuk menonaktifkan alat komunikasi selama kebaktian berlangsung. Terima kasih, selamat beribadah. Saat hening untuk kita semua. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu dari KK 15 dengan gembira. Saudaraku yang terkasih, mari kita memulai kebaktian pada pagi hari ini dengan bersama-sama mendasari bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terimalah salam Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Saudaraku yang terkasih, di minggu pertama di tahun 2024 ini bersama-sama kita akan merenungkan sebuah tema. Tema ini mungkin terdengar biasa bagi kita, tapi tema ini istimewa saudara. Karena melalui tema dan juga perenungan pada hari ini, kita semua sama-sama kembali mau diingatkan bahwa kita dikasihi dan berkenan kepada Allah. Mungkin bagi kita yang sudah hidup dalam perjalanan hidup ini, sudah memasuki tahun 2024 ini, kita mungkin merasa, yakinkah saya masih dikasihi? Yakinkah saya masih berkenan pada Allah? Saudaraku, bukan hanya melalui tema dan perenungan saja, kita akan diingatkan kita dikasihi dan berkenan pada Allah. Tapi melalui perjamuan kudus yang nantinya akan kita rayakan bersama-sama, ini menjadi sebuah undangan sebagai sebuah pengingat dari Tuhan kepada setiap kita bahwa kita semua tanpa terkecuali dikasihi dan berkenan kepada Allah. Maka biarlah saudaraku melalui ibadah hari ini, kita yang hidup di tengah-tengah dunia yang cemar ini, hati kita mungkin saat ini sedang rapuh, hati kita mungkin saat ini sedang kecewa, hati kita mungkin saat ini sedang terluka. Kita sama-sama kembali dibalut oleh kasih Tuhan yang berkenan kepada setiap kita. Mari kita pujikan NKB 204 bait 1 dan 2. Di dunia
yang penuh cemar. Saudaraku, mari kita bersatu dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam kehidupan yang kami jalani, terkadang kami merasa tidak berharga. Semua penderitaan, semua penolakan yang kami alami, membuat kami merasa tidak berkenan untuk hidup dalam dunia ini. Bahkan semua yang kami upayakan dan kami usahakan terasa seperti sia-sia, karena tidak membuahkan hasil apa-apa. Dan ini semua kembali membuat harapan kami menjadi hilang, membuat kami merasa tidak berharga, membuat kami merasa tidak berkenan atas hidup ini. Tuhan, jika keadaan membuat kami ditekan sedemikian rupa, dan kami merasa tidak dikasihi, tidak berharga, dan tidak berkenan hidup dalam dunia ini, saat ini Tuhan, kami memohon ampun dari Tuhan. Karena kami lebih sering mendengar apa kata dunia ketimbang kata Tuhan. Kami lebih fokus pada apa kata orang yang merendahkan kami, ketimbang kata Tuhan yang selalu mengasihi kami. Biarlah Tuhan terus berkata-kata dalam hidup kami. Biarlah Tuhan terus mengampuni setiap kami yang acap kali enggan dan ragu mendengar kata Tuhan. Biarlah perkataan, pengampunan, dan karya-Mu terus memulihkan, menguatkan, dan menyemangati setiap kami. Bahwa kami semua tanpa terkecuali dalam kondisi kami masing-masing saat ini, kami semua dikasihi Tuhan. Ini kami Tuhan, umat-Mu yang datang kepadamu, Sang Anak Domba Allah. Kami datang untuk memohon pengasihan, pengampunan, dan juga penguatan dari Tuhan. Di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Anak domba Allah,
berdiri, kini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil menurut Alkitab terjemahan baru 2 dari Yohanes pasal 14 ayat 21. Siapa yang memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. NKB 127 bait 1 dan 3. Saudara, sebelum kita mendengarkan berita kasih dari Allah kepada setiap kita, mari kita berdoa memohon perkenanan Allah kepada setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami sungguh bersuka cita dan bersyukur karena Tuhan berkenan untuk menebus setiap kami. Kami bersyukur karena Tuhan menghapuskan setiap dosa-dosa kami. Bahkan Tuhan mau memberi pembaharuan dalam hidup kami. Tuhan, kami tahu bahwa apa yang Tuhan lakukan begitu luar biasa bagi kami. Dan kami pun mau mensyukuri semua hal yang Tuhan berikan bagi kami. Terkhusus ketika Tuhan kembali melayakkan kami, mengasihi kami dan memperkenankan kami sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah dalam status ini Tuhan, kami bukan hanya menjadi orang-orang yang menerima kasih Tuhan. Kami bukan hanya menjadi orang-orang yang tahu kami diperkenankan oleh Tuhan untuk ada dalam dunia ini. Tapi biarlah kehidupan kami, hati kami, pikiran kami, jalan hidup kami juga dituntun oleh Tuhan. Untuk itu Tuhan bersabdalah kepada setiap kami, ketika sebentar lagi kami akan membaca, bermazmur, merenungkan sabdamu, biarlah Roh-Mu yang kudus yang menolong setiap kami. Supaya kami bukan hanya menjadi pendengar, kami bukan hanya menjadi pemazmur, kami bukan hanya menjadi pembaca, kami juga bukan hanya menjadi pembicara. Tetapi lebih dari itu Tuhan, kami menjadi pelaku-pelaku sabda Tuhan yang hidup, yang menunjukkan kasih kami yang luar biasa juga kepada Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, tolonglah setiap kami dengan hikmat-Mu. Di dalam Kristus kami telah berdoa, memohon sabda Tuhan dan memohon pertolongan Tuhan. Amin. Bacaan kita yang pertama menurut Alkitab terjemahan baru 2 diambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima.
Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita meliputi samudra semesta dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang pun jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik dan ia memisahkan terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan menyanyikan Mazmur pasal 29. Berhiaskan kekudusan.
Bacaan kita yang kedua menurut Alkitab Terjemahan Baru 2 diambil dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 7. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 7. Demikian sabda Tuhan. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajahi daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya?" Tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan mana kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Yohanes membaptis dengan baptisan tobat dan berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa lidah dan bernubuat. Mereka semua berjumlah kira-kira 12 orang. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara, bacaan pada hari ini, khususnya bacaan Injil menurut Alkitab Terjemahan Baru 2, diambil dari Injil Markus pasal 1. Markus pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Markus pasal 1 ayat 4 sampai 11 berbunyi demikian. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Maka berdatanganlah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis olehnya di Sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Ia memberitakan demikian, "Sesudah aku akan datang ia yang lebih besar, ia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Segera sesudah keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dan juga yang mengasihi Tuhan, kalau kita perhatikan bacaan Injil kita pada hari ini, maka ada satu tokoh yang tersebutkan di awal. Sebenarnya ada beberapa tokoh ya saudara, tapi tokoh yang pertama yang tersebutkan adalah Yohanes. Boleh sebelumnya? Yes. Yohanes Pembaptis saudara. Dan ketika dalam bacaan kita membaca bahwa ia tampil bukan di kota-kota, ia tampil bukan di rumah-rumah, ia tampil di padang gurun untuk memberitakan berita tobat kepada orang-orang pada masa itu. Saudara, mungkin bagi kita, wah, apa yang dilakukan oleh Yohanes ini sesuatu yang tidak masuk di akal, sesuatu yang mustahil. Karena seharusnya dia memberitakan berita tobat itu di kota-kota,
Di rumah-rumah, karena lebih banyak orang, lebih ramai, dan pastinya ia akan didengarkan. Tapi justru saudara, kita melihat bahwa apa yang ideal menurut kita belum tentu ideal menurut Tuhan. Karena apa? Karena Yohanes dalam bacaan kita justru tetap memberitakan berita pertobatan ini bukan di rumah-rumah, bukan di kota-kota, tapi ia memberitakannya di padang gurun yang notabene jauh dari kerumunan, sepi tempatnya, dan bahkan belum tentu ia didengarkan, sekalipun ia sudah berteriak-teriak dengan kencang. Nah saudaraku, tapi akhirnya kita melihat bahwa dalam apa yang Yohanes lakukan, ketika kita merasa bahwa apa yang Yohanes lakukan itu mustahil, gak mungkin gitu ya, orang akan mendengar dia. Tercatat saudara dalam bacaan kita, sebelumnya, boleh next dari sana aja ya, oke. Terlihat dalam bacaan kita saudara bahwa ternyata pada saat itu ada orang banyak dari seluruh daerah Yudea, dari seluruh penduduk Yerusalem. Bayangkan tercatatnya seluruh. Sebelum itu jangan spoiler dulu. Oke, di situ. Oke, sampai situ aja. Orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua orang dari Yerusalem, saudara bisa bayangkan mereka datang kepada Yohanes. Saudara, mereka datang kepada Yohanes pun menariknya bukan untuk kepo. Yohanes itu yang mana sih gitu ya. Dia kayaknya cukup viral, terkenal, kita pengen datang, pengen lihat dia kayak gimana sih orangnya. Bukan cuma untuk kepo saudara. Bukan juga datang hanya untuk lihat Yohanes seperti apa, dengar apa yang ia katakan. Menariknya saudara, bacaan firman Tuhan justru mengatakan bahwa mereka datang untuk bertobat. Mereka datang untuk mengaku dosa. Mereka datang untuk dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Saudara, kalau kita melihat apa yang terjadi ini secara logika, kita akan mengatakan, wah ini pure bukan karena Yohanes nih. Keberhasilan Yohanes mampu membuat banyak orang dari seluruh daerah baik Yudea, Yerusalem datang kepadanya. Pasti itu bukan karena Yohanes. Tapi itu semua terjadi karena pertolongan Tuhan kepadanya. Itu semua terjadi karena kuasa Tuhan yang terjadi. Karena kalau bukan Tuhan saudara, pasti sangat mungkin apa yang Yohanes lakukan pada saat itu, mau berteriak-teriak kek, mau tiap hari bersuara kek, kemungkinan besar tidak akan berhasil. Kalau bukan Tuhan yang berkarya. Tapi saudaraku, pertanyaannya adalah, kenapa ya Allah membuat apa yang Yohanes lakukan yang buat kita secara manusia itu gak masuk di akal, gak akan berhasil, itu ternyata berhasil. Kenapa Tuhan membuat apa yang Yohanes lakukan itu berhasil? Saudara, salah satu jawabannya yang kita mau temukan bersama-sama adalah karena Allah mengasihi Yohanes. Dan saudara, apa yang dilakukan oleh Yohanes itu berkenan kepada Allah. Sebab apa yang Yohanes lakukan bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia bersuara, dia memberitakan berita pertobatan bukan supaya dia itu terkenal atau viral, bukan. Bukan seperti manusia-manusia kekinian yang jadi YouTuber dan sebagainya untuk terkenal. Yohanes tidak melakukan proses pemberitaan itu supaya dia terkenal. Dia melakukan itu bukan untuk dirinya. Itu salah satu hal yang kemudian ditafsirkan itu yang membuat Tuhan membuatnya berhasil. Karena yang dia lakukan bukan untuk dirinya, tapi untuk siapa? Untuk Tuhan. Dan dia juga mau menunjukkan saudara bahwa melalui apa yang ia lakukan, melalui bahkan keberhasilan dia membuat banyak orang saat itu datang kepadanya, bertobat, dibaptis, mengaku Tuhan. Saudara, apa yang berhasil itu sebenarnya hendak juga mau menunjukkan kepada orang banyak di masa itu bahwa bukan hanya Yohanes yang dikasihi Tuhan. Bukan hanya Yohanes yang berkenan kepada Tuhan. Tapi semua orang dari berbagai tempat itu, mau di Yudea, mau di Yerusalem, mereka semua juga dikasihi Tuhan. Mereka semua juga berkenan kepada Tuhan. Makanya ada undangan, ada ajakan supaya mereka datang, supaya mereka bertobat, supaya mereka dibaptis sebagai tanda bahwa mereka menerima undangan dari Tuhan. Bahwa mereka juga dibaptis, dalam bahasa Yunani kata baptisan itu artinya dibersihkan ya saudara, dari kata baptiso. Yang artinya ketika mereka datang, mereka juga menyadari bahwa mereka akan dibersihkan dosa-dosanya. Bukan oleh Yohanes Pembaptis, tapi oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu dan Saudaraku, dari bacaan ini
kita melihat bahwa wah ternyata bacaan ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah mengasihi Yohanes, berkenan akan apa yang ia lakukan. Tapi bukan hanya Yohanes doang. Kasih Allah tidak sesempit itu, tidak hanya untuk satu orang. Tetapi Allah juga mengasihi orang banyak pada masa itu. Mereka dari berbagai daerah juga dikasihi Allah, bahkan berkenan kepada Allah. Karena mereka juga menerima baptisan dan juga menerima proses dibersihkan oleh Tuhan akan dosa-dosa mereka. Nah tapi saudaraku, kalau kita lihat ternyata bacaan ini bukan hanya mau bercerita bahwa Yohanes, orang banyak yang berdosa pada saat itu dikasihi dan berkenan pada Allah saja, lalu just it, selesai. Karena ternyata saudaraku, bacaan kita masih ada lanjutannya. Yang mau mewartakan kepada kita semua bahwa kasih Allah juga terwujud bukan hanya melalui proses baptisan itu. Kasih Allah juga terwujud melalui kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah mereka. Yesus hadir, dia datang dari Nazaret, dari wilayah ibunya Maria ke sungai Yordan. Tapi dia datang bukan hanya untuk kepo, oh lihat Yohanes lagi baptis orang. Bukan hanya mau lihat atau mau ceker berapa orang ya yang hadir gitu ya. Bukan, Yesus datang ke sana, bacaan mengatakan untuk dibaptis oleh Yohanes. Tapi saudara, ketika Yesus dibaptis, timbul banyak pertanyaan dalam benak orang Kristen. Loh, kok Yesus datang buat dibaptis? Kenapa dia dibaptis? Bukankah baptisan pada saat itu hanya untuk orang-orang berdosa? Loh kok ini Yesus datang untuk dibaptis, apakah berarti Yesus ini berdosa? Nah kan mulai banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam benak orang Kristen ketika Yesus dibaptis pada saat itu oleh Yohanes. Saudaraku, dalam bacaan hari ini maupun dalam pengajaran kekristenan, ketika kita sama-sama melihat bahwa Yesus ia dibaptis, ini bukan berarti mengungkapkan bahwa Yesus itu berdosa. Justru banyak para penafsir hendak menafsirkan bahwa apa yang Yesus lakukan ini bukan tindakan bahwa ia mengaku dia juga berdosa sama seperti orang-orang yang datang pada Yohanes pada saat itu. Tapi apa yang Yesus lakukan adalah wujud kasih Allah, di mana ia yang kudus, ia yang berkuasa mau merendahkan dirinya untuk hadir, masuk dalam keberdosaan. Untuk ngapain? Untuk menyelamatkan manusia. Sehingga saudara, semua orang berdosa itu berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita membandingkan apa yang Yesus lakukan ini dengan apa yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21, ini dikatakan oleh Paulus bahwa dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Karena siapa? Karena kita. Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi saudara, Yesus itu dibaptis bukan untuk menunjukkan dia berdosa. Yesus dibaptis untuk sebagai tanda bahwa dia sebagai Allah yang maha kudus, yang maha kuasa, mau menyelami dosa itu untuk siapa? Untuk Anda dan saya, untuk kita semua. Oleh karena itu sebagai wujud kasih Allah, itu sebagai wujud bahwa Allah berkenan terhadap umat yang berdosa. Walaupun saudara ketika baca bagian ini kemudian banyak orang juga menafsirkan begini, Kak, kalau begitu Allah berkenan dong manusia jatuh dalam dosa. Kak, kalau begitu gak apa-apa dong kalau manusia tetap hidup dalam dosa. Karena seakan-akan Allah mau menyelamatkan manusia yang berdosa. Seakan-akan Allah memberi ruang kepada manusia untuk melakukan dosa. Saudaraku, jangan kita tafsirkan ke arah ke sana. Karena saudara, sekalipun Yesus, Allah dalam diri Yesus itu dibaptis mau menyelamatkan umat dari dosa, bukan berarti Allah mentolerir dosa yang dilakukan oleh manusia. Bukan berarti Allah memberi ruang, ya gak apa-apa deh manusia, kalian terus berdosa, gak apa-apa deh. Allah ketika dibaptis dalam diri Yesus Kristus, bukan berarti ia memberi ruang bagi kita untuk terus hidup dalam dosa. Tetapi ketika Allah dalam diri Yesus mau dibaptis, ia justru menunjukkan bahwa ia ingin kita sebagai manusia untuk berhenti melakukan dosa. Karena ia mau menyelamatkan kita dari dosa. Loh kalau gitu Kak, dari awal aja Allah gak usah kasih kita jatuh dalam dosa. Dari awal aja Allah gak usah kasih kita kehendak bebas. Karena justru bukankah kehendak bebas yang Allah kasih yang membuat kita jatuh dalam dosa. Saudaraku,
kehendak bebas itu Allah kasih kepada setiap kita. Karena itu lagi-lagi mau menunjukkan bukti kasih Allah dan perkenanan Allah kepada setiap kita. Tuhan kasih kita kehendak bebas karena Tuhan mau menunjukkan kepada kita ini bukan pion-pion caturnya Tuhan. Kita ini bukan bonekanya Tuhan, kita ini bukan robotnya Tuhan. Kita ini dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Dan ketika kita tahu gambar dan rupa Allah, Allah kita punya kehendak bebas, Allah memberikan kita kehendak bebas, maka ini adalah keistimewaan kasih yang Allah berikan kepada manusia. Kita semua diberikan kehendak bebas. Walaupun Allah tahu juga ketika kehendak bebas yang Allah kasih juga bisa kita salah gunakan, sehingga membuat kita jatuh dalam dosa. Tapi Allah tahu itu, saudara. Sehingga ketika Allah dalam diri Yesus Kristus dibaptis, menunjukkan bahwa ia mau menyelami dosa. Bukan berarti ia mau mentolerir dosa-dosa kita dan mempersilahkan kita untuk hidup dalam dosa. Tapi apa yang Allah lakukan untuk menunjukkan bahwa Allah mengasihi manusia, subjeknya, bukan dosanya. Allah mengasihi manusianya, Allah berkenan atas manusianya. Sehingga Allah yang maha mulia, maha kuasa itu, bahkan Yohanes mengatakan membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak itu. Dia datang menyelami dirinya. Bukan untuk menunjukkan dia berdosa. Tapi dia mau menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Anda dan saya. Maka dari itu saudaraku, baptisan Yesus menjadi sebuah bentuk kasih Allah. Sebagai bentuk lagi-lagi Allah mau kasih tahu bahwa kita semua orang-orang berdosa ini tetap berkenan kepada Allah. Allah tidak berkenan memang atas dosa-dosa yang kita lakukan, tapi Allah tetap berkenan kepada kita semua manusia, ciptaannya yang dicipta menurut gambar dan rupanya. Saudaraku yang terkasih, melalui baptisan ini juga sebenarnya bukan hanya mau menegaskan tentang wujud kasih Allah dan perkenanan Allah kepada kita umat yang berdosa. Tapi justru di momen ini pun kita bersama-sama melihat bahwa penegasan siapa Yesus itu dinyatakan justru melalui proses baptisan. Kalau kita perhatikan bacaan kita, saudara, bacaan kita hendak mengungkapkan kepada kita dan juga orang-orang banyak yang pada saat itu datang di Sungai Yordan. Supaya mereka tahu siapa Yesus sebenarnya. Yesus itu bukan hanya anak manusia, bukan hanya anak Maria dan Yusuf. Tapi di dalam bacaan ditegaskan, Yesus adalah anakku, anak Allah yang dikasihi. Kepadamulah aku berkenan. Dan momentum penegasan ini membuat semua orang di Sungai Yordan kala itu tahu siapa Yesus. Bahwa dia juga adalah Allah yang diperkenankan untuk hadir di tengah-tengah hidup manusia. Saudara, makanya dalam momen baptisan, kita saat ini bukan memakai baptisan hanya Yohanes. Kalau kita perhatikan bacaan kedua, saudara, dari Kisah Para Rasul 19, dari masa para rasul hingga kekristenan sekarang, kita memakai baptisan Yesus. Yang artinya apa, saudara? Bahwa kita dibaptis bukan pakai atas nama Yohanes. Kita dibaptis atas nama Bapa, Anak, Yesus, dan juga Roh Kudus. Sebagai apa? Sebagai sebuah penegasan, sebagai sebuah bentuk bahwa kita mengakui dan kita juga diakui, dikasihi Allah dan juga berkenan kepada Allah. Makanya saudara, proses bacaan kita ini menjadi sebuah menarik karena ngomongin tentang baptisan bukan hanya mengenal baptisan Yohanes. Tapi kita juga mengenal, oh ternyata baptisan yang Yesus lakukan, ternyata itu juga kita lakukan loh sekarang. Baik baptisan anak atau baptisan dewasa, melalui proses baptisan itu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita sama-sama diakui bahwa kita ini dikasihi dan juga berkenan kepada Allah. Saudaraku yang terkasih, bukan hanya melalui baptisan kita ini dikasihi dan berkenan kepada Allah. Sadarkah kita bahwa ternyata dalam bacaan pertama kita sudah diingatkan manusia itu adalah makhluk yang paling dikasihi Allah. Manusia itu adalah makhluk yang paling diperkenankan Allah. Dalam bacaan pertama di kitab Kejadian, saudara, kitab Kejadian pasal 1 bercerita tentang kisah penciptaan. Dan di dalam kisah penciptaan, kita sama-sama melihat manusia dicipta pada hari pada hari
Keenam. Yang menunjukkan apa? Kok terakhir sih? Kenapa nggak duluan? Bukankah yang pertama itu selalu menjadi yang penting? Kenapa justru manusia paling terakhir? Saudara, ketika manusia dicipta paling terakhir bukan berarti manusia nggak penting. Justru terkadang sesuatu yang paling terakhir itu justru yang paling penting dalam hidup kita. Kalau buktinya, mau tahu buktinya, tanyakan kepada pasangan Anda masing-masing. Anda adalah orang terakhir toh. Dan bukankah ketika Anda adalah orang terakhir yang menjadi pasangannya, Anda adalah orang yang paling penting di antara mantan-mantannya. Saudara, ketika Yesus mencipta manusia paling terakhir, ini bukan berarti bahwa manusia tidak penting, tidak dikasihi Allah, bukan. Justru Allah menyediakan apa yang manusia butuhkan dulu sebelum Ia mencipta manusia. Salah satunya dalam bacaan kita tadi terang. Tapi itulah keistimewaan yang Allah berikan buat manusia. Allah mencipta terang, Allah mencipta matahari, tumbuhan dan yang lain sebagainya, baru kemudian Allah mencipta manusia. Karena lihat, Allah mencipta kebutuhan-kebutuhan manusia dulu, baru Allah menciptakan manusia. Betapa penting toh sosok yang terakhir ini. Walaupun buat kita, Kak, terakhir ya tetap terakhir, gak penting-penting amat kok. Saudara, kalau kita meragukan bahwa kita nih yang terakhir adalah sosok yang penting, saya pakai ilustrasi orang yang suka makan ayam goreng. Saya yakin di antara kita semua nih orang-orang yang suka makan ayam goreng gitu ya. Walaupun mungkin ada yang suka makan babi juga, ada ikan juga dan lain sebagainya. Tapi saudara mungkin pernah menemukan atau diri saudara sendiri ketika makan ayam goreng seringkali kulit ayam itu tidak langsung dihabiskan paling pertama. Itu pasti disisihkan dulu, dipinggirin dulu gitu ya. Giliran ditanya, ini nggak dimakan Kak? Enggak, ini dimakan. Tapi jawabannya selalu save the best for the last. Ya, simpan yang terakhir karena ini yang terbaik justru. Saudara, bukan berarti kita nih kulit ayam ya saudara. Tapi saudara bisa jadi ketika Tuhan mencipta kita paling terakhir dari ilustrasi tadi, karena kita adalah orang-orang yang Tuhan ciptakan yang paling terakhir tapi juga yang terbaik buat Allah. Bahwa kita adalah orang-orang yang paling dikasihi Allah. Orang-orang yang paling berkenan kepada Allah. Makanya Tuhan save the best for the last, itu adalah untuk kita juga. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan dari keseluruhan bacaan kita hari ini, maka pasti kita akan bertanya, lalu apakah pesan buat saya? Apakah pesan firman Tuhan ini buat hidup saya? Saudaraku, setidaknya ada 3 hal yang mau diingatkan kepada kita. Banyak banget ya, ya iya. Karena terkadang satu saja tidak cukup gitu ya. Kita butuh banyak untuk mengingatkan kita bahwa kita sendiri adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Yang pertama saudara, melalui firman Tuhan hari ini kita sama-sama mau diingatkan. Ingatkan bahwa bukan hanya Yohanes, bukan hanya orang-orang di masa lalu yang dikasihi dan juga berkenan kepada Tuhan. Tapi semua orang yang ada di dalam ruangan ini ataupun hadir lewat YouTube streaming, itu kita semua juga adalah orang-orang yang dikasihi dan juga berkenan kepada Allah. Saudara percayakan hal itu? Yang ngangguk cuma 3. Kalau kita masih ragu saudara, saya mengajak kita untuk mari katakan, pegang dada kita, katakan pada diri kita, aku dikasihi dan berkenan kepada Allah. Sekali lagi, aku dikasihi dan berkenan kepada Allah. Sekali lagi, aku dikasihi dan berkenan kepada Allah. Saudara, dengan mengatakan itu dan mengingatkan diri kita sendiri, kita sama-sama diingatkan. Aku, saya, Anda dan saya. Kita semua adalah orang-orang yang dikasihi dan berkenan kepada Allah. Pegang pundak kanan kiri, katakan kamu dikasihi dan berkenan kepada Allah. Yang dikenal dan tidak dikenal pun pegang pundaknya. Supaya kita sama-sama ngingetin orang lain juga. Mungkin saat ini ada yang datang dengan perasaan kecewa. Mungkin saat ini ada yang datang dengan perasaan, habis ini gue mau bunuh diri. Ini bukan untuk ditertawakan, saudara. Mungkin ada yang datang dengan perasaan, gue lagi ngerasa gak dikasihi, lagi ditolak dan seterusnya. Tapi ketika Anda tadi katakan itu untuk mengingatkan orang-orang yang datang tadi dengan putus asa bahwa mereka tidak hilang harapan. Mereka dikasihi dan juga berkenan kepada Allah.
Maka itu adalah pesan yang pertama, ingatlah dan terus ingatlah bahwa kita semua adalah orang-orang yang dikasihi dan berkenan pada Allah. Nah, pesan yang kedua apa? Pesan yang kedua adalah sebagai orang Kristen kadang kita bukan hanya butuh ingat. Kadang kita butuh bukti, benar ya? Kita butuh bukti bahwa kita ini dikasihi. Soalnya kata orang, love is verb. Cinta kasih itu adalah kata kerja. Bukan hanya cuman, ya aku dikasihi, ya aku mengasihi kamu, saraneo, dan sebagainya lalu sudah. Enggak hanya butuh itu. Kasih itu butuh aksi. Maka yang kedua yang mau diingatkan kepada kita soal bukti. Bukti apa? Bukti kasih Tuhan dalam hidup kita. Bukti bahwa Allah berkenan atas hidup kita. Saudara, kalau kita melihat hidup kita masing-masing, sebenarnya coba kalau kita renungkan, kasih Allah dan perkenanan Allah dalam hidup kita banyak loh. Banyak banget. Ketika kita bisa hidup. Ketika pagi hari ini kita dikasih nafas kehidupan, dikasih kekuatan. Ketika hari ini kita dikasih aktivitas, kita bisa melayani, kita masih dikasih pekerjaan. Kita dikasih pasangan, kita dikasih anak-anak, anak-anak dikasih orang tua. Bukankah itu semua jadi aksi dan bukti kasih Allah dan perkenanan Allah dalam hidup kita? Atau bagi kita, nggak cukup itu mah. Tobatlah gitu ya kalau saudara ngerasa begitu. Karena kadang kita bukan gak pernah dikasihi sama berkenan sama Allah. Kadang kita ngerasa gak cukup kasihnya Tuhan. Padahal kalau kita berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kata cukup itu bukan berarti tidak ada. Cukup itu berarti ada dan itu cukup buat hidup kita. Maka kalau Tuhan kasih kita aktivitas, kesehatan, Tuhan kasih anak-anak kita bisa studi, Tuhan kasih kita kemampuan untuk melakukan banyak hal. Saudara ingatlah bahwa itu bukti aksi kasih Allah dan perkenanan Allah buat kehidupan kita. Atau bahkan saudara, sebentar lagi kita akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Bukankah kita yang adalah orang berdosa ini diundang untuk merayakan perjamuan kudus bersama-sama, dan ini di hadapan kita lagi-lagi jadi bukti kasih dan perkenanan Tuhan buat hidup kita. Maka saudara, ingatlah selalu ada bukti kasih Tuhan dan perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Keberhasilan yang kita dapat, apa yang kita punya, apa yang bisa kita lakukan, itu semua jadi bukti kasih Tuhan, aksi Tuhan yang menunjukkan Dia cinta banget sama kita. Cuma pertanyaannya lagi adalah, tapi Kak, kalau saya belum punya gimana? Kalau saya belum punya pasangan gimana? Kalau saya belum punya pekerjaan gimana? Kalau usaha saya belum berhasil gimana? Kalau apa yang saya punya belum sebenarnya apa yang saya inginkan gimana? Apakah itu berarti bahwa Tuhan tidak mengasihi saya dan tidak berkenan pada saya? Saudara, jangan cepat-cepat menilai apa yang Allah lakukan. Karena bisa jadi ketika Tuhan belum kasih apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Bisa jadi bukan karena kita tuh tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bukan karena kita itu tidak dikasihi Tuhan. Tapi bisa jadi saudara, Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang baik untuk kita. Allah sedang save the best for the last untuk kita. Maka jangan cepat-cepat untuk menilai apa yang Allah lakukan sekarang. Nantikan, sabar bukti kasih Tuhan dalam hidup kita. Hal yang terakhir saudara. Saudara, kita mau sama-sama belajar juga dari apa yang orang banyak dari Yerusalem, dari Yudea lakukan ketika mereka datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Kita juga sama-sama mau belajar dari apa yang Yohanes lakukan ketika ia tetap bersuara di tengah-tengah padang gurun untuk Tuhan. Saudara, tokoh-tokoh ini menunjukkan apa? Tokoh-tokoh ini menunjukkan bahwa mereka bukan hanya dibaptis lalu sudah. Bukan hanya menerima kasih Tuhan lalu sudah. Tapi mereka adalah orang-orang yang datang pada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang butuh dikasihi, butuh dicintai, butuh merasa diri mereka layak. Dan percayalah, pada saat itu sangat mungkin mereka tidak mendapatkan kasih itu dari orang-orang sekitar mereka. Mereka butuh dikasihi, mereka butuh diperkenankan. Mereka butuh kehadiran mereka dihargai, diakui. Dan ketika hal itu tidak mereka dapatkan dari orang lain, mereka datang kepada siapa? Bukan datang kepada Yohanes doang, tapi mereka datang kepada Allah. Sehingga saudara, apa yang mereka lakukan itu menjadi sebuah jawaban juga bahwa Tuhan Allah juga mengasihi mereka dan berkenan pada mereka.
Maka saudara, hari ini kita sama-sama mau diingatkan, ketika kita saat ini sedang tidak merasa dihargai, kita merasa tidak diterima, kita merasa kita sedang ditolak, kita merasa kita sedang tidak dikasihi oleh orang-orang sekitar kita, jangan cari manusia, cari Tuhan, datang sama Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya kita selalu ingat bahwa kita ini pure total dikasihi Allah dan diperkenankan Allah dalam dunia ini. Saudara, andai kita sudah datang sama Tuhan, Kak saya udah datang sama Tuhan, saya udah rajin berdoa, saya sudah rajin melayani, saya sudah rajin baca Alkitab, tapi saya tetap merasa tidak dihargai dan merasa tidak dikasihi. Dan saya merasa hidup saya ini, saya merasa tidak berkenan untuk hidup dalam dunia ini. Apa yang harus saya lakukan? Saudaraku, saya ingin mengajak kita untuk melihat satu tokoh yang saya rasa kita juga kenal. Nick Vujicic. Seorang yang terlahir tanpa tangan dan kaki. Seorang yang lahir tanpa bisa melakukan banyak hal seperti manusia pada umumnya. Saudara, Nick pernah dalam biografinya dia mengatakan bahwa ia juga pernah merasa tidak dikasihi, ia merasa juga tidak berkenan untuk hidup dalam dunia ini, ia merasa tidak dikasihi oleh Allah, oleh orang tua, bahkan oleh orang-orang sekitar. Dan saudara, Nick juga sempat bercerita bahwa ketika usianya 10 tahun dia hendak punya niat untuk bunuh diri. Tapi hal itu ternyata tidak jadi ia lakukan. Saudara, sebagai seorang yang tanpa tangan dan seorang yang tanpa kaki, dalam perjalanan imannya saudara, dia tetap dekat dengan Tuhan. Dia datang pada Tuhan. Sehingga saudara, ketika ia datang pada Tuhan dan ia menemukan kasih Tuhan dan perkenanan Tuhan pada dirinya, ia dapat mengatakan kalimat ini. If God can use a man without arms and legs to be his hands and feet, then he will certainly use any willing heart. Saya lebih suka tulisan dalam bahasa Inggrisnya sih. Tapi dalam bahasa Indonesia saudara, artinya jika Tuhan dapat menggunakan seorang manusia tanpa lengan dan tanpa kaki untuk menjadi tangan dan kakinya, maka dia juga bisa menggunakan setiap hati orang yang rela. Apa yang dikatakan oleh Nick ini mampu ia katakan ketika ia sungguh-sungguh sudah merasa ia dikasihi dan berkenan pada Tuhan. Saudara, maka dari apa yang dilakukan oleh Nick ini sebuah refleksi tentang seorang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, namun tetap mengatakan bahwa dia tetap berkenan di hadapan Tuhan, tetap dikasihi oleh Tuhan. Maka coba lihat hidup kita. Kita masih punya tangan, kita masih punya kaki, kita masih punya pekerjaan, kita masih bisa studi, kita masih bisa melakukan banyak hal. Tapi ketika kita saat ini mungkin merasa, Kak, gue tetap merasa tidak dihargai dan tidak dikasihi. Sama-sama kita mau diingatkan, teruslah datang, dekat, dan berjalan dengan Tuhan dalam kehidupan. Karena Tuhan tidak akan menyia-nyiakan siapapun yang datang kepadanya. Tuhan mengasihi kita semua. Dan kiranya kita bisa menghidupi hidup ini dengan kasih-Nya. Baik untuk diri kita sendiri maupun ketika kita bersama dengan orang-orang sekitarnya. Amin. Saat hening bagi kita. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Berseru.
Mari saudara kita bersatu dalam doa syafaat, kita berdoa. Tuhan Allah kami, jika saat ini kami bersama-sama bersatu hati dan berdoa dalam doa syafaat ini, kami bersama-sama mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tanggal 14 Februari yang akan datang Tuhan, kami akan bersama-sama merayakan pesta demokrasi. Tuhan beri persiapan yang baik, Tuhan beri keamanan, baik itu dari pihak calon pemimpin yang sekarang, maupun kepada setiap kami selaku warga negara Indonesia. Kami berdoa juga jika tanggal 11 Januari yang akan datang ini, Bidang Pembinaan dan juga Departemen Oikmas GKI Sinode Wilayah Jawa Timur mengadakan bincang santai menjadi pemilih yang berpikir jernih dan berhati bersih. Biarlah kami juga dapat hadir untuk bersama-sama mempersiapkan diri, agar kami dapat menjadi pemilih-pemilih yang berpikir jernih dan berhati bersih di tengah-tengah perbedaan-perbedaan pilihan kami. Karena apa yang hendak kami siapkan, apa yang hendak kami pilih, itu untuk masa depan kami, masa depan Indonesia. Untuk itu Tuhan tolong sertai kami, tolong sertai warga negara Indonesia, dan juga tolong sertai para pemimpin dan juga calon-calon pemimpin kami. Dalam doa syafaat ini juga Tuhan, kami bersama-sama mau berdoa bagi jemaat Tuhan. Kami mau berdoa untuk GKI Denpasar dan juga Pos Jemaat Gatot Subroto. Di tahun yang baru ini biarlah Tuhan terus memberikan semangat baru kepada seluruh hamba Tuhan yang melayani di jemaat ini. Baik para majelis jemaat, tenaga pelayanan kategorial, pengurus-pengurus komisi, para panitia-panitia yang ada, serta para aktivis, agar setiap kami dapat melayani Tuhan dengan semangat baru, dengan sukacita yang terus kami luapkan kepada Tuhan. Kami juga bersama-sama teringat kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit Tuhan. Tuhan tolong berkati mereka, Tuhan tolong kuatkan mereka, lawat setiap mereka yang saat ini mungkin sedang dirawat di rumah, rawat jalan, atau bahkan dirawat di rumah sakit, agar setiap mereka mendapat kekuatan. Setiap mereka tahu bahwa dalam kondisi apapun yang mereka rasakan saat ini, mereka juga adalah orang-orang yang tetap dikasihi dan berkenan kepada Tuhan. Mampukan mereka untuk dapat melewati proses kehidupan yang tidak mudah ini, sehingga dalam ketidakmudahan mereka tetap dapat menemukan bukti kasih cinta Tuhan dalam kehidupan mereka. Saat ini juga Tuhan, kami bersama-sama mau berdoa untuk diri kami sendiri, diri kami masing-masing. Kami yang hadir dalam ibadah ini baik secara onsite maupun secara online. Kiranya kasih-Mu terus kami ingat, kasih-Mu terus kami temui dalam kehidupan kami melalui bukti-bukti nyata kehidupan kami setiap hari. Dan kiranya Tuhan, kami berdoa, Tuhan tolong kami supaya kami juga dapat terus datang dan mengasihi Tuhan dalam hidup kami. Karena kasih-Mu sungguh tanpa batas, dan biarlah kami juga dapat mengasihi Tuhan dengan tanpa batas. Dan biarlah melalui apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, ini semua juga menjadi bukti kasih kami kepada Tuhan. Tuhan, ini doa syafaat kami mau berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan, seluruh pergumulan, dan seluruh doa ini hanya ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Engkau ya Tuhan, haleluya, amin. Bapak Ibu Jemaat, kita masuk dalam pelayanan persembahan. Marilah kita memberi persembahan kita sambil mengingat apa yang tertulis menurut Alkitab Terjemahan Baru 2 dalam Yunus pasal 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan mempersembahkan kurban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Dari Tuhanlah keselamatan. Bapak Ibu Saudara, kantong persembahan yang akan diedarkan pada hari ini adalah kantong merah yang digunakan untuk pelayanan rutin gereja dan kantong putih yang digunakan untuk dana relokasi gedung gereja. Jemaat juga dapat memberikan persembahan melalui QRIS dengan barcode dan nomor rekening yang tertera di slide atau di hadapan Bapak Ibu Saudara. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan menyanyi PKJ 146 ayat 1-3, bawa persembahanmu. Janganlah jauh, bawa persembahan.
persembahan kita dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur ya Bapa, ketika Tuhan izinkan kami untuk menikmati persekutuan bersama jemaat di sini, tempat ini Bapa. Terima kasih buat anugerah kesehatan atas kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepada kami juga. Kami bersyukur terlebih pada pagi hari ini, kami bisa bersama-sama memberikan sebagian berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan yang kuduskan, Tuhan sucikan setiap persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah itu semua berkenan di hadapan-Mu, dan juga Tuhan berikan hikmat pada tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini. Biarlah dapat dikelola dengan baik, hanya seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami berdoa terus mohon hikmat daripada-Mu. Biarlah Tuhan yang ingatkan kami terus bahwa kami dikasihi oleh Tuhan dan kami berkenan kepada Engkau. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Hanya dalam nama anak Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicerahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah. Mari kita bermazmur bersama dari Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai 5. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menyelamatkan nyawamu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti Raja Wali. Mari saudara, saya undang untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan nyanyian pengutusan dari PKJ 266 bait 1 dan 2. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Ingatlah, kita dikasihi dan juga diperkenankan olehnya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kini dan selama-lamanya. Amin.
na